Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat 4 November 2022, Pekan Biasa yang ke-31. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mengamati situasi saat ini, begitu banyak orang yang jauh dalam sikap intoleransi. Mereka merasa paling benar sendiri dengan ajaran agamanya dan merasa punya hak untuk menghakimi agama lain. Atau dengan kata lain, semakin banyak orang yang terjerumus dalam pendangkalan iman dengan menitik beratkan sisi luar atau artifisial agamanya, atau menitik beratkan ritus-ritus lahiriah dan melupakan sisi hakiki dari hidup beriman. Akibatnya, orang jatuh pada aturan dan sisi liturgis dan melupakan sisi-sisi spiritual dan rohani. Orang beragama kemudian cenderung menjadi orang-orang Farisi modern. Kecenderungan ini menimpa semua agama tanpa terkecuali. Bagaimana jika para pengikut Kristus menghadapi hal seperti ini? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menasihati kita. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan.
Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Filipi bab 3 ayat 18 sampai dengan bab 4 ayat 1. Berhadapan dengan orang-orang yang fanatik naif, Paulus mengajak kita untuk tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Artinya, kita setia dengan ajaran Kristus, kasih atau cinta mengatasi segalanya. Justru orang-orang yang intoleran terhadap kita patut untuk kita doakan dan kita cintai. Hanya kita diingatkan dalam Injil hari ini, kita mesti menjadi pribadi yang cerdik menghadapi dunia ini. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lukas bab 16 ayat 8. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga iman kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi berkat bagi sesama dan masyarakat. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.